Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita jumpa lagi dengan Bu Sinta, dan Bu Sinta akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan, khususnya tentang jaringan. Nah, sebelum membahas jaringan tumbuhan, dalam struktur organisasi kehidupan, jadi bagian yang terkecil yang menyusun makhluk hidup adalah sel. Nah, di sini contohnya adalah sel stomata, ya. Nah, sel stomata ini tersusun atas dua sel penjaga, ya, atau sel penutup. Kemudian beberapa sel di sekitarnya yang disebut sebagai sel tetangga. Nah, kumpulan dari sel-sel ini yang memiliki struktur dan fungsi sama akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, kemudian kumpulan dari jaringan-jaringan ini yang memiliki satu fungsi ataupun lebih disebut dengan organ. Nah, tadi jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk sama. Nah, jaringan tumbuhan ini berdasarkan sifat selnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa, ya. Nah, jaringan meristem ini berdasarkan sifatnya itu dia selalu membelah dan bersifat muda atau embrional, ya. Jadi kalau masih muda itu masih mengalami pertambahan sel, kemudian bisa tumbuh seperti itu. Sedangkan jaringan dewasa merupakan jaringan yang kehilangan sifat embrionalnya. Maksudnya seperti apa? Dia sudah mulai terspesialisasi menjadi fungsi khusus, ya, seperti itu. Jadi dia sudah spesifik. Nah, untuk jaringan meristem sendiri, ya, berdasarkan tipe pertumbuhannya ada meristem primer, ya. Di sini meristem primer ini dia yang mengakibatkan pertumbuhan primer. Apa sih pertumbuhan primer itu? Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang mengakibatkan bertambahnya panjang tubuh tumbuhan, ya. Jadi primer itu berkaitan dengan pertambahan panjang. Sedangkan meristem sekunder ini mengakibatkan pertumbuhan sekunder atau bertambahnya lebar. Contohnya lama-lama misalkan batang pohon yang keras itu akan bertambah diameter batangnya, ya. Itu yang sekunder. Kalau yang primer itu tumbuhan akan semakin tinggi ke atas. Nah, berdasarkan letaknya jaringan meristem itu ada meristem apikal. Nah, meristem apikal ini adalah jaringan meristem yang terletak di ujung tumbuhan, ya, bisa di ujung akar maupun ujung batang. Nah, meristem apikal ini nanti dia yang akan mengalami pertumbuhan primer. Sama aja dia juga termasuk ke meristem primer. Kemudian ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini merupakan meristem yang terletak di antara jaringan dewasa, ya. Misalnya pada ruas-ruas bambu di sini, ya. Ini dia masih mengalami pertumbuhan di ruas-ruas bambunya, bertambah panjang ke atas dan ke bawah, sedangkan di tengah-tengahnya ini sudah jaringan dewasa. Kemudian ada meristem lateral atau samping, ya. Meristem lateral ini terletak di tepi atau samping organ, ya. Contohnya adalah kalau meristem lateral ini adalah kambium. Nah, kambium ini yang akan menyebabkan
pertumbuhan diameter batang. Nah, bisa kita cermati di sini, ini adalah meristem primer ya. Meristem primer pada tunas apikal ya. Di sini ada beberapa bagian tunas apikal. Oh, ini masih ini tunas apikal, kemudian ini adalah meristem apikal. Kemudian ini adalah meristem dasar. Nah, ini adalah protoderm. Protoderm ini nanti cikal bakal yang akan menjadi epidermis ya. Kemudian prokambium, ini cikal bakal yang akan menjadi kambium. Kambium tadi menyebabkan pertumbuhan ke samping atau pertumbuhan diameter. Kemudian ini ada tunas samping yang akan tumbuh menjadi tunas baru ya, daun dan batang baru ya, percabangan. Kemudian nah, pada batang itu nanti juga ada 3 zona ya. Ada zona pembelahan. Zona pembelahan ini di sekitar meristem apikal ini ya. Ini terjadi masih zona pembelahan. Kemudian nanti ada zona pemanjangan. Zona pemanjangan itu sudah mulai di sini terdapat jaringan dasar dan juga sudah mulai ada kambium ya. Baru nanti jaringan bukan jaringan, zona diferensiasi. Nah, kalau zona diferensiasi ini sudah muncul berkas pengangkut ya, seperti itu. Jadi kalau zona pembelahan itu masih ada jaringannya yaitu meristem apikal, sedangkan zona pemanjangan nanti jaringannya itu ada protoderm, meristem dasar dan juga prokambium. Sedangkan zona diferensiasi atau pendewasaan itu sudah muncul berkas pengangkut dan juga jaringan dasar ya. Kemudian untuk akar ya, ujung akar. Nah, ujung akar ini di sini ada tudung akar ya. Kemudian tudung akar di atasnya lagi di sini ini adalah titik pembelahan ya, karena di sini ada meristem apikalnya. Kemudian nanti ada prokambium ya, yang akan menjadi kambium. Kemudian ada jaringan dasar. Di sebelah sini ada protoderm yang akan menjadi epidermis. Kemudian zona-zonanya untuk akar juga ada 3 sama. Di sini adalah zona pembelahan di mana terdapat meristem apikal, kemudian zona elongasi di mana terdapat prokambium, meristem dasar dan protoderm. Kemudian ada zona maturasi atau zona pendewasaan. Karena di sini sudah ada kortek dan stele. Ya. Seperti itu. Nah, jaringan dewasa berdasarkan fungsinya tadi ada jaringan pelindung ya. Nah, jaringan pelindung ini itu berfungsi untuk melindungi ya. Kalau melindungi berarti dia harus ada di bagian paling luar. Contohnya jaringan pelindung adalah jaringan epidermis dan modifikasinya ya. Ini adalah jaringan epidermis. Kemudian ini atasnya ada lapisan lagi yang namanya kutikula. Nah, ini merupakan modifikasi dari epidermis. Nah, di sini contohnya kutikula itu ada pada daun pisang. Dia bentuknya seperti lilin kalau kita cermati seperti itu. Nah, kutikula ini memiliki fungsi sendiri anak-anak. Dia berfungsi untuk mengurangi penguapan seperti itu. Kemudian ada modifikasi lainnya ya. Contohnya trikoma. Trikoma ada pada batang ya, sebagai tempat pertukaran udara.
Kemudian ada stomata, sama stomata juga sebagai pertukaran udara. Kemudian ada sel kipas. Nah, sel kipas ini biasanya ada di tanaman rumput-rumputan, ada pada jagung dan sebagainya. Nah, sel kipas ada pada daun jagung ini berfungsi untuk menyimpan air, ya, sehingga ketika tubuh kekurangan air bisa diambil pada sel kipas ini. Kemudian ada jaringan dasar, namanya aja jaringan dasar atau jaringan pengisi. Nah, jaringan dasar ini ada dua fungsi. Yang pertama jaringan pengisi, contohnya adalah jaringan parenkim pada daun yang terdiri dari dua bentuk, parenkim spons atau bunga karang dan juga parenkim palisade atau parenkim tiang. Kemudian kalau pada batang, jaringan pengisi itu berupa korteks dan juga empulur. Kalau pada akar, adanya korteks. Nah, ini contohnya pada daun. Nah, kalau di atas ini adalah jaringan pelindung berupa epidermis. Kemudian untuk parenkim palisade dan parenkim spons ini itu merupakan jaringan pengisi, ya. Kemudian ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong atau penguat terdiri kolenkim dan sklerenkim. Mengapa sebagai jaringan penyokong? Karena di sini kolenkim terdiri dari sel, ya, yang mengalami penebalan selulosanya, dinding selnya. Nah, sehingga dia menjadi kuat, ya. Kemudian sklerenkim juga sama, ya. Sklerenkim dia juga sebagai penyokong, tetapi dan dinding selnya juga menebal, tetapi di sini biasanya sel sklerenkim itu berupa sel mati, ya, dia sudah mati. Kalau sklerenkim ini menyokong pada bagian tumbuhan yang dewasa, kalau kolenkim ini menyokong pada bagian tumbuhan yang masih muda. Kemudian ada jaringan pengangkut, diantaranya xilem dan phloem. Nah, xilem sendiri itu merupakan jaringan pengangkut air dan mineral. Biasanya dia satu arah, ya, memang dia satu arah, dan dindingnya itu tebal, mengalami lignifikasi. Kemudian dia tidak memiliki pembatas, ya. Jadi dia langsung saja seperti pipa tanpa sekat-sekat. Kemudian kalau phloem ini merupakan jaringan pengangkut air dan makanan, ya. Karena makanan itu berasal dari daun, kemudian air berasal dari akar, maka pada phloem arahnya itu dua arah, ya. Nah, selnya memiliki dinding pembatas berpori-pori. Nah, seperti ini. Nah, pada sel xilem itu tersusun dari sel trakeit dan sel trakea, ya. Kemudian kita masuk ke, nah, ini bisa kalian baca sendiri, ya. Ini adalah rangkuman dari slide sebelumnya tentang jaringan dewasa. Nanti bisa kalian pause dan bisa kalian baca dan pahami sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang jaringan yang ada pada organ daun. Nah, tadi kalau jaringan itu berdasarkan fungsinya kan ada jaringan pelindung, dasar, dan pengangkut, ya. Maka pada organ daun sama, juga terdapat jaringan pelindung, di mana di sini berupa epidermis dan kutikula serta stomata modifikasinya, ya. Kemudian ada jaringan dasar. Jaringan dasarnya terdiri dari parenkim palisade, kemudian di bawah sini ada parenkim spons, sedangkan jaringan pengangkutnya ada xilem dan phloem. Seperti itu. Nah, anak-anak, pada jaringan palisade ini yang bisa kalian cermati itu adalah adanya kloroplas titik-titik.
dia menandakan bahwa pada parenkim palisade ini terjadi proses fotosintesis atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Sedangkan parenkim spon merupakan tempat pertukaran udara dan juga penyimpan gas-gas hasil fotosintesis, ya. Karena dia di sini ruang-ruang kosong, ya. Kalau parenkim palisade ini biasanya dia agak rapat. Kemudian di sini bagian sel stomata, ya, diingat-ingat bahwa sel stomata itu terdiri dari 2 sel penjaga, kemudian sekitarnya itu ada sel epidermis atau sel tetangga, ya, seperti itu. Kemudian jaringan pada batang, sama halnya dengan jaringan lainnya, maka di batang juga ada jaringan di sini pelindung atau dermal, kemudian ada jaringan dasar dan juga ada jaringan pembuluh, ya, atau pengangkut. Nah, jaringan dasar pada batang itu disebut dengan korteks, ya. Di sini korteks seperti itu. Empulur juga termasuk jaringan dasar, ya. Kemudian untuk tipe pembuluhnya, di sini ada pembuluh, ya. Phloem, xilem. Antara tanaman dikotil dan monokotil ini berbeda. Nah, yang membedakan batang dikotil dan monokotil itu adalah pada batang dikotil, ya, ini sebenarnya ada kambium, ya. Jadi kambium itu yang ada di antara ini xilem dan phloem, ya. Batas xilem, tengah-tengahnya xilem dan phloem itu adalah kambium. Nah, kambium berfungsi untuk mengendalikan keluar masuknya air dan juga pertumbuhan sekunder, ya, bertambahnya diameter. Kemudian empulur di sini berfungsi untuk pengangkutan air dan mineral dan juga penyimpan cadangan makanan. Nah, pada monokotil, ya, monokotil ini jenis ikatan pembuluhnya bersifat kolateral tertutup. Maksudnya apa kolateral tertutup? Nah, bila di sini antara xilem dan phloem, jadi di sini ada phloem, ini kayak batuk, ini adalah phloem, sedangkan yang besar kayak mata dan mulut ini adalah xilem. Antara phloem dan xilem ini tidak ada kambium, maka dia kolateral tertutup pada tanaman monokotil atau batang monokotil. Dan juga letaknya tersebar, ya, pembuluhnya itu tersebar 1, 2, 3 ini tersebar. Sedangkan pada batang dikotil dia itu xilem phloemnya terletak teratur pada satu lingkaran seperti itu. Nah, tetapi xilem dan phloem ini dipisahkan oleh kambium sehingga dia disebut sebagai kolateral terbuka, ya, karena dipisahkan oleh kambium. Nah, pada jaringan akar untuk jaringan pelindungnya ini masih sama, yaitu epidermis, ya. Kemudian ada jaringan dasarnya di sini korteks dan endodermis, ya. Endodermis itu adalah pembatas antara korteks dengan silinder pusat, ya, di sini. Kemudian ada jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh ada phloem, xilem, ya. Kemudian ada perisikkel, ya. Sama halnya di sini juga. Nah, untuk berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil ini, ya, pada akar dikotil dia memiliki susunan xilem dan phloem yang bergantian pada tiap jari-jari lingkaran. Jadi ini phloem bergantian, kemudian ini xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, sehingga tipe ini disebut dengan tipe radial. Nah, akar monokotil juga
ya. Di sini ini adalah xilem, kemudian tengahnya adalah phloem. Xilem phloem. Maka dia juga termasuk tipe radial ya untuk akar monokotil. Nah, berdasarkan jaringan-jaringan yang ada di sini, maka proses transportasi air pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur apoplas dan simplas. Nah, ini jalur apoplas dan simplas. Kalian bisa bedakan, yang merah adalah jalur apoplas, yang biru adalah jalur simplas. Jika dilihat dari jalur apoplas, di sini nanti jalur apoplas bisa berubah menjadi jalur simplas ketika dia melewati endodermis ya. Kemudian kalau simplas dia akan tetap menuju jalur simplas hingga berubah menjadi jalur apoplas ketika memasuki ke xilem ya, karena di sini merah. Nah, jalur simplas itu apa sih? Nah, kalau kita transportasi air itu jalur simplas dia terjadi secara osmosis ya. Dia osmosis atau melewati membran sel semi permeabel. Nah, di sini air akan masuk melalui membran sel rambut-rambut akar menuju sitoplasma. Jadi dia masuk ke dalam sitoplasma, ke sitoplasma lainnya dengan melewati celah plasmodesmata. Ya, ini ada celah plasmodesmata sehingga dia nanti akan melewati dari di sini rambut akar menuju sel-sel epidermis, kemudian ada sel korteks, kemudian sel endodermis, baru nanti ke stele. Nah, di stele ini jalur simplas tadi akan berubah menjadi apoplas ya, menuju ke xilem. Kemudian untuk jalur apoplas merupakan jalur transportasi air dengan difusi ya, melalui ruang-ruang antar dinding sel. Nah nih, jadi antar dinding sel itu kan ada celah-celah ruang-ruang. Nah, menuju ke silinder pusat dengan rute pertama adalah melewati rambut akar ya, dinding sel rambut akar, kemudian melewati celah-celah dinding sel epidermis, kemudian melewati celah-celah dinding sel korteks. Nah, dari korteks mau menuju ke silinder pusat dia harus melewati yang namanya endodermis. Endodermis ini pada dinding selnya ya ada yang namanya pita kaspari. Pita kaspari ini nggak bisa dilalui oleh air sehingga jalur apoplas tadi harus berubah menjadi jalur simplas menuju ke sel sitoplasma sel ya. Setelah itu nanti akan berubah rute kembali ke apoplas menuju ke xilem ya, melalui celah-celah dinding sel. Nah, seperti itu proses transportasi air pada tumbuhan. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Nah, glosariumnya ini ada sedikit tentang sel, jaringan, dan organ. Bisa dibaca kembali. Nah, karena materi tentang jaringan sudah cukup, maka jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar. Semoga pelajaran hari ini ada manfaatnya dan terima kasih.